Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat Nakoy, Anda memiliki buku ini 21 Days to be Transhuman dan langsung segera mencari halaman 158 sampai 160 ya 65 ya, tentang bagaimana kita berlatih mengenai efisiensi. Di halaman 158, kalau Anda telah mempraktekkan latihan hari ke-13 dan sekarang masuki hari ke-14, ada satu quote yang ditulis di sini bahwa masih banyak orang yang menghabiskan waktu secara tidak efisien demi apa yang mereka kejar. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kalau kita bicara tentang efisiensi, tentu saja ya, kalau dalam pandangan Seven Awareness tidak hanya bicara dengan cepat atau tepat, bernilai ya, membawa perubahan berdampak positif. Jadi harus memberikan impact atau dampak yang membawa perubahan positif. Memang secara singkat efisiensi bermakna ya efisiensi tepat dan cepat ya. Dan di Seven Words sendiri memiliki makna yang lebih besar, lebih berat, yaitu perubahan positif, membawa perubahan positif. Dan ya, di dalam buku ini disebutkan bahwa waktu sebagai emas kehidupan. Efisiensi dimulai dengan menyadari bahwa waktu bukan hanya uang, tapi hidup itu sendiri, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great, ada latihan juga yang menarik di buku ini, bahwa ya, kalau kita ingin memiliki pribadi di atas rata-rata, tentu saja kita harus ya memiliki satu kesadaran penuh tentang waktu ya. Apa yang kemudian latihan di dalam buku 1 Minute Awareness disebut sebagai 1 menit kesadaran atau 1 minute awareness. Seseorang yang menyadari bahwa harus ada ya dampak, harus ada perubahan yang terbaik sehingga waktu itu betul-betul diefisiensikan, karena waktu begitu cepat berlalu, teman. Dan kita pun sekarang sudah masuki tahun 2025 ya, begitu cepat waktu berlalu, sehingga pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kenapa orang melakukan efisiensi dalam kehidupannya ya. Dalam kehidupan dan juga dalam organisasi dan sebagainya ya. Dan sekarang pun lagi ngetren di eranya Pak Prabowo ya. Bagaimana kemudian efisiensi, artinya core of the core ya. Betul-betul mana yang prioritas, mana yang penting dan berdampak. Semuanya penting, tapi mana yang lebih penting dan berdampak nyata kepada masyarakat. Nah, kalau dalam dunia kita, dunia pekerjaan ya, cari yang super penting, kemudian juga berdampak, ada perubahan yang berdampak. Itulah bagian dari efisiensi ya, teman-teman include, sahabat hebat. Nah, di buku ini Anda akan melihat bahwa ada banyak keuntungan ketika seseorang itu menjadi ya pribadi yang efisien. Pribadi yang super efisien ini ya, nomor 1 adalah waktu tidak habis di jalan. Jadi pribadi-pribadi yang unggul memiliki keuntungan yang lebih jika dia mempraktekkan formula yang ke-14 ini ya. Apa itu? 1, waktu tidak habis di jalan. Jadi artinya orang yang efisien ini tidak banyak membuang waktu di jalan. Betul-betul sangat efisien ya, teman-teman yang great. Nah, kalau sekarang misalkan contoh Anda mau satu tujuan apa ya, sekarang ada map. Anda bisa, kalau saya mau ke luar kota, saya pakai map jalur tol ini atau tol itu, mana yang lebih cepat. Nah, ini juga efisiensi. Kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, energi pada saat kita efisien ya, teman-teman yang great, sahabat hebat. Ada banyak penyebab ya seseorang melakukan efisiensi. Tapi sebelum kita bahas itu,
Kita bahas apa yang ada dalam buku 21 Days ini. Jadi banyak orang yang menghabiskan waktu habis di jalan. Kenapa di Nako Center sendiri, kantor saya ini sekarang jaraknya hanya 1 menit dari rumah saya. Itu pun contoh efisiensi. Saya nggak usah bayar biaya parkir. Waktu saya kantornya di Pondok Indah itu, parkir saya bisa sehari bisa 10.000 lebih, ya. Karena masuk bayar, keluar bayar, ya setiap kita masuk keluarnya bayar kan. Jadi kadang-kadang ke kantor bisa dua kali minimal, ya nggak mungkin diam aja, kadang-kadang keluar dan ya bisa 20.000 misalkan. Kemudian belum pulang, masuk lewat tol, ya keluar tol lagi, masuk tol lagi, ya macet di tol. Ya hampir sulit ya, hampir sulit kita bisa melepaskan diri dari mengukur jalan hidupnya habis di jalan ya. Jadi akhirnya berdoa kepada Allah ingin punya kantor yang jaraknya itu anak saya bisa mengganggu. Jadi saya berdoanya biar anak saya bisa mengganggu saya ketika saya bekerja. Akhirnya terjadilah hari ini. Nako Center jaraknya 1 menit dari rumah saya, tinggal saya. Jadi saya tinggal ngetuk pintu langsung ke kantor saya ya. Dan itu sangat efisien ya. Ya, waktu, tenaga sangat berguna. Yang kedua, manfaat buat kita pribadi adalah memiliki energi maksimal. Jadi energi itu kadang-kadang habis oleh hal-hal yang terbuang sia-sia. Nah, ketika kita memiliki efisiensi, maka tentu saja kita akan punya energi yang maksimal, ya, energi yang total, energi yang berguna, energi yang masih fresh untuk tujuan yang lebih positif, tujuan yang lebih dahsyatnya. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas, ya. Jadi sikap efisiensi kita ini memperjelas tujuan hidup. Misalkan ya, orang yang efisiensi adalah orang yang punya visi yang jelas. Ya, bayangkan seandainya Anda naik taksi, kemudian ditanya oleh supir mau kemana Mbak atau Mas, ya bebas ya kemana aja Mbak, kemana aja Pak. Nah ini nggak efisien, nggak jelas. Ya. Mungkin sebagai seorang driver senang juga taksi dipakai begitu lama ya, tapi bosen juga kan kalau nggak ada tujuan yang jelas ya. Jadi orang-orang yang efisien ini menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang sudah memiliki visi atau arah hidup yang jelas. Orang yang belum memiliki arah hidup yang jelas, dia akhirnya boros energi di situ dan dia ya masih belum menemukan tujuan yang sangat jelas ya teman-teman yang great. Dan ya tadi adalah manfaat ya. Dan dalam diri ya ada banyak faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang membuat seseorang ini akhirnya menjadi orang yang efisien. Kita bahas faktor internal dulu ya, bahwa ada penyebab internal kenapa seseorang itu mempraktekkan latihan hari ke-14 dalam buku 21 Days to be Transhuman, yaitu efisiensi. 1, kesadaran akan tujuan hidup. Jadi orang yang tahu mengapa ia hidup akan lebih efisien dalam memilih apa yang perlu dilakukan dan apa yang ditinggalkan. Tapi orang yang belum tahu tujuan hidupnya, maka dia akan ya bingung ya. Dia bahkan yang harus ditinggalkan malah digendong. Yang harusnya dilepas malah dia bawa ya, akhirnya berat dalam menjalani kehidupan. Nanti silakan teman-teman bisa baca bab ke-4 dan bab ke-6 Seven Awareness of Soul dan Awareness of Vision, khusus membahas tentang kesadaran tujuan hidup. Kemudian yang kedua, penyebab internal yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Jadi kemampuan mengatur waktu dengan skala prioritas yang jelas membuat seseorang tidak mudah terdistraksi ya. Jadi kita membuat golden time ya, contoh di buku ini kan ada 30 menit ngapain, 10 menit ngapain ya, ada time di situ, ada golden time yang dibuat dan kita membuat ya konsistensi dalam ya agenda-agenda harian kita ya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin diri. Jadi konsistensi menjalankan kebiasaan positif, menciptakan ritme
kerja yang efisien. Jadi kalau Anda sudah terbiasa dengan ya selalu disiplin, maka akan melahirkan ritme kerja yang efisien dibandingkan yang zigzag ya, yang kemudian bisa berubah-ubah terus. Jadi kedisiplinan diri itu sangat penting, teman-teman hebat. Kemudian yang keempat adalah fokus ya. Apa itu fokus? Menghindari multitasking yang justru menurunkan kualitas dan memperlambat hasil. Jadi banyak di antara kita yang namanya polipasia, kalau istilah Seven Awareness, banyak sekali fokusnya, banyak sekali targetnya, banyak sekali rencananya, tapi akhirnya tidak ada satupun yang jadi. Kenapa? Karena ternyata dia kehilangan fokus ya. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan emosi. Orang yang mampu mengolah emosi akan bekerja dengan tenang, bekerja dengan cepat, tanpa panik atau baper. Ini menunjukkan tentang seseorang ini punya kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Bekerja dengan tenang, cepat, tanpa panik dan juga baperan ya. Tidak pakai rasa yang kemudian akhirnya membuat dia merasa ditinggalkan, disalahkan, dikucilkan, bahkan tidak berguna misalkan. Nah, ini tentu saja menjadi internalisasi kenapa seseorang itu kemudian memiliki sebuah habit, yaitu ya efisiensi, teman-teman yang great. Kemudian ya sekarang kita bicara mengenai dari luar, tadi dari dalam ya. Sekarang kita bicara dari luar diri kita. Ada beberapa penyebab kenapa kemudian efisiensi itu bisa dilaksanakan. Pertama, lingkungan yang mendukung. Jadi ada lingkungan yang mendukung, dukungan dari keluarga, guru, tim kerja yang mendorong efisiensi ya, karena sangat positif dan mengalir. Ya, itu juga bagian dari faktor yang sangat penting mengenai ya, lingkungan. Yang kedua, yang juga mempengaruhi efisiensi adalah faktor luar yang namanya teknologi dan alat bantu. Menggunakan teknologi ya, itu merupakan salah satu cara terbaik untuk memangkas waktu ya. Kemudian yang ketiga, sistem atau prosedur yang jelas. Dalam organisasi, sistem yang bertata rapi membuat proses berjalan lebih efisien. Iya, kalau sistem itu nggak terbangun, banyak orang yang akhirnya berputar-putar, muter-muter situ aja kan ya, akhirnya menghabiskan energi kan. Kemudian kepemimpinan yang efektif, memimpin yang mampu memberi arahan dengan jelas, menghindari kebingungan, meningkatkan efisiensi kepada seluruh tim. Jadi betul-betul clear ya teman-teman yang great, sahabat hebat. Itu adalah bagian yang sangat penting mengenai penyebab internal dan eksternal seseorang itu memiliki efisiensi, teman-teman yang great, sahabat hebat. Dan ya yang juga harus kita waspadai, teman-teman sahabat yang great, mengenai efisiensi ini ya, tentu saja adalah selain keuntungan pribadi yang kita akan dapatkan, perusahaan juga sama. Kita ada 4 langkah untuk menjadi pribadi yang efisien. Di bagian akhir ini saya membahas 4 langkah membuat pribadi Anda efisien. Ya. Apa itu? 1. Milikilah peta untuk hidup Anda. Ya, ini peta hidup berhubungan dengan awareness of vision yang dilatih dalam Seven Awareness ya. Jadi ketika Anda memiliki peta hidup yang jelas, yang terukur, dan Anda pun ada achievement ke situ, itu seperti ya tadi saya sampaikan. Yang kedua, tingkatkan kualitas hidup Anda ya. Jadi ternyata teman-teman yang great, sahabat hebat, 4 penyebab ya, 4 langkah menjadi pribadi yang efisien. Tadi adalah kita miliki peta hidup. Kedua adalah tingkatkan kualitas hidup Anda. Jadi menaikkan level atau bobot kualitas hidup Anda, teman-teman yang great. Yang ketiga, pertimbangkan unsur percepatan ya. Artinya kita melihat dengan baik proses kecepatan tersebut ya.
Dan yang terakhir, lakukan percepatan pengetahuan Anda. Ya, artinya kita memiliki daya ungkit ya atau daya lepas dalam mempercepat sebuah efisiensi dalam kehidupan kita, teman-teman hebat. Dan di halaman 165, efisiensi adalah sikap dan jalan manusia di atas rata-rata. Ya. Jadi passwordnya adalah manusia di atas rata-rata. Nah, yang akan kita hadapi ini adalah tentu saja ya teman-teman yang great, sahabat hebat, yang paling sulit adalah waktu ya. Bahkan di buku ini di halaman 172 ada judul yang menarik adalah setan bersemayam dalam diri ya. Jadi artinya orang ini ya, setiap orang ada sisi buruk yang harus disadari dan kemudian dibuang, dirubah ya. Tapi kalau kita nggak menyadarinya, dia akan bersemayam di dalam diri kita ya, dan makin sulit lagi untuk melepaskannya. Teman-teman yang great, sahabat hebat, dan tadi adalah langkah-langkah yang sudah disampaikan mengenai efisiensi, dan kita semua, saya percaya ya, bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Orang-orang yang sukses ya, tentu saja hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sementara yang gagal, dia punya ribuan alasan. Ini adalah latihan ke-14 yang sudah kita siapkan. Selamat menyimak, melihat, dan menganalisis ya apa yang diajak dalam 21 Days to be Transhuman, latihan hari ke-14 mengenai efisiensi. Saya percaya ya, orang-orang sukses, orang-orang hebat adalah manusia-manusia yang efisien ya, orang-orang yang sangat-sangat efisien dalam menentukan langkah demi langkah kehidupannya, teman-teman yang great. Silakan Anda boleh memperkuat, baca buku 21 Days to be Transhuman yang sudah saya sebutkan tadi, dan Anda boleh membuat jurnal-jurnal di bagian akhir untuk arah hidup Anda menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Saya, Nana Qasim Yusuf, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.